Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma kama farada lana bil ibadah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita masih bersama-sama mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang merupakan nikmat iman Islam sebagai nikmat yang utama, dan juga termasuk kesehatan dan kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa melakukan berbagai aktivitas ibadah Ramadan, yang mana pada hari ini kita sudah sampai pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tanggal 15. Untuk itu kita selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah selalu bimbing kita, berikan kekuatan kepada kita, berikan kesehatan kepada kita, dan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan semua agenda Ramadan ini dengan baik dan lancar. Ibadillah rahimakumullah, perlu kita pahami bersama-sama bahwasanya di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan seluas-luasnya amalan-amalan yang mungkin terserah kita mau milih amalan-amalan yang mana. Yang jelas semua amalan kalau itu memang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW, sudah barang tentu amalan tersebut akan berujung pahala, dan pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama pelajari bahwasanya di bulan suci Ramadan ini ada amalan-amalan utama yang perlu itu menjadi skala prioritas dalam pelaksanaannya. Apa amalan utama yang menjadi skala prioritas di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hudal linnas. Dalam ayat lain ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu sebagai penjelas, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Orang tidak akan bisa membedakan ini hak atau batil ya, tanpa mereka itu belajar Al-Quran dan memahaminya tentunya. Maka rahimakumullah, saking agungnya keberkahan daripada Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam mengapresiasi kita atau mengapresiasi siapapun yang membaca Al-Quran ya, tidak kalimat per kalimat atau surat per surat, juz per juz, tapi apa? Huruf per huruf. Jadi kalau kita bahasa selain Al-Quran itu, kalau kalimatnya belum sempurna, kita gak dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran ini lain ya, Allah di dalam memberikan pahala kepada kita itu huruf per huruf ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf diberi kebaikan 10 hasanah ya. Rasulullah contohkan kata alif lam mim saja misalkan ya, yang mana kata alif lam mim terdiri dari 4 huruf ya, berarti apa? Ketika kita baca satu kalimat, yaitu kalimat alif lam mim, maka kita sama dengan mendapatkan kebaikan sebanyak 40 kebaikan. Maka jadi di bulan suci Ramadan ini hendaknya menjadi prioritas kita di dalam menghatamkan Al-Quran. Jadi kita harus punya target ya. Katakanlah mungkin bisa jadi 1 bulan itu khatam 1 kali, atau bisa 3 kali setiap 10 hari ya khatam, atau bisa setiap sepekan sekali ya, sehingga apa? Kita bisa khatam 4 sampai 5 kali.
Itulah Al-Quran. Dan sekali lagi, Al-Quran ini ya besok di hari kiamat yang akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita bersama-sama. Kemudian yang kedua, amalan utama di bulan Ramadan, dan ini harus juga menjadi skala prioritas bagi kita bersama-sama, yaitu meningkatkan amal ibadah kita. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini ya, selama kita mampu, upayakan ibadah-ibadah yang notabene itu sangat dianjurkan, seperti ya sholat, laksanakan ya, baik itu yang merupakan sholat rawatib, sholat duha, witir, sholat tarawih, sholat hajat dan juga sholat tahajud dan lain sebagainya. Ini sebagai apa? Sebagai wujud daripada kemauan kita atau iktikad kita untuk meningkatkan amal. Begitu juga kalau terkait dengan puasa ya, itu juga harus kita tingkatkan. Kita sudah beberapa tahun bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan sudah beberapa tahun kita bersama-sama itu melaksanakan puasa. Jangan sampai detik ini kita masih ya di dalam tahapan, dalam tataran puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yaitu dengan kita tidak makan, tidak minum. Ya, harus kita tingkatkan. Kalau di yang pertama ini orang puasa itu hanya sekedar bisa meninggalkan makan dan minum, gitu. Itu adalah tahapan yang paling rendah, yaitu tahapannya orang awam. Makanya apa? Sedikit harus kita bisa meningkatkan untuk kemudian tataran atau tahapan yang kedua, yaitu shaumul khos, ya, sampai pada puasanya orang khusus. Apa itu? Yaitu di samping kita bisa meninggalkan untuk tidak makan, tidak minum, dan juga harus bisa meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala daripada puasa itu sendiri. Apa itu? Ya, banyak. Ya, diantaranya adalah ketika kita puasa ini, ya, yang pertama adalah kan diedit ya, sebentar. Yang pertama, ya, supaya puasa kita ini betul-betul meningkat menjadi puasanya orang khusus, ya, maka ada beberapa hal yang harus kita jaga, ya, dari anggota tubuh kita ini. Pertama apa? Yaitu kaful adza anistima'i kulli makruhin. Yang pertama adalah menjaga telinga ini jangan sampai kemudian telinga ini sering digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang makruh atau hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian yang kedua apa? Ghadul basar, ya. Ghadul basar. Yang kedua adalah menjaga pandangan untuk apa? Tidak melihat hal-hal yang berbau maksiat atau hal-hal yang memang tidak layak untuk dipandang. Yang berikutnya adalah menjaga mulut kita bersama-sama ini, ya, dari berbicara yang kotor atau berbicara yang jorok, ya. Atau mungkin mulut ini harus kita jaga juga dari ucapan-ucapan yang notabene adalah memprovokasi, ya, atau menggunjing dan sebagainya. Ini harus kita jaga, ya, supaya apa? Sekali lagi, ya, puasa yang kita lakukan pada saat ini atau tahun ini menjadi puasa yang termasuk peningkatan bagi kita, yaitu menjadi puasanya orang-orang yang khusus. Ibadillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan utama, dan itu menjadi tentunya harus menjadi skala prioritas bagi kita. Yang ketiga adalah al-infaq, yaitu memperbanyak infak, yaitu bersedekah. Jadi kalau misalkan usahakan kita berpuasa, itu manfaatnya mungkin untuk kita sendiri, sholat pahalanya dan manfaatnya kita sendiri yang memiliki, baca Al-Quran, begitu juga manfaat itu yang akan kita dapatkan sendiri. Tapi ya, di bulan suci Ramadan ini, ya, kita ketika beramal jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi coba yuk kita berbagi dengan yang lain. Makanya apa? Di bulan suci Ramadan ini termasuk amalan yang utama diantaranya adalah
memperbanyak infak, memperbanyak sedekah dengan harapan apa? Yaitu ada orang lain yang juga mendapatkan manfaat daripada apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita mengacu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan itu, ya, terkait dengan infak itu, ya, orang yang berinfak diantaranya, apalagi infaknya itu ditujukan untuk orang-orang yang berpuasa, ya, justru malah itulah yang kemudian surga yang saat ini, ya, akan selalu menanti kedatangan kita bersama-sama. Ya, berbeda dengan hari-hari biasa, di mana kita itu selalu merindukan menantikan surga, tapi bagi orang yang infak, ya, itu adalah orang-orang yang insya Allah, ya, akan dirindukan kedatangannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ketika Rasulullah di bulan Ramadan, Rasulullah itu termasuk orang yang rajin berinfak, ya. Tapi di bulan suci Ramadan, ya, infak Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, lebih banyak, ya, lebih semangat daripada infak Rasul di luar bulan suci Ramadan. Wafillah rahmatullah, 3 hal inilah yuk kita bersama-sama lakukan. Harapannya apa? Dengan harapan kita bersama-sama ini nanti di akhir Ramadan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ampunan, orang-orang yang akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka, dan juga kita akan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.